Orang tua dalam kelurahan Larantuka dan Belela, mulai dari Larantuka dan Belela. Karena saya punya nenek moyang, tiu-tia adik kakak, semuanya tinggal di Pantai Kebis di dalam Larantuka. Pak Saka juga sore hari ini tadi melaksanakan dan masih berjalan di Lewolere, karena mamanya berasal dari Lewolere. Sehingga tadi di sana ketua penasehat Partai Golkar, Pak Palen, menemani di sana, sedangkan di sini Pak Disto. Baik Mama Bapak, saya yakin kita semua ingin perubahan, dan itu penting. Tidak ada negara ataupun wilayah apapun yang tidak ingin adanya perubahan. Semua ingin adanya pembangunan yang semakin memanusiakan manusia. Kita harus lebih sejahtera. Kita ke depan harus melakukan hal-hal yang memberikan kesempatan nanti bagi orang punya generasi muda orang, anak-anak ketorang, cucu-cucu ketorang ke depan. So, kita semua harus menyadari itu. Tanpa menyadari hal demikian, maka orang tidak tahu generasi muda ke depan bagaimana. Kita sekarang semuanya bisa melihat bagaimana periode ke periode selama ini apa yang terjadi dalam daerah kita ini. Maka tentu saja kita harus melakukan perubahan, harus berani, harus mempunyai tekad untuk memperbaiki Flores Timur. Tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki hidup kita kalau bukan kita sendiri yang melakukan perubahan. Hari ini bukan sambutan sebenarnya, sudah mulai kampanye. Jadi saya harus berbicara tentang visi misi kita ke depan. Pertama, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Diston, bahwa kami berdua adalah latar belakang birokrat. Dari 4 pasangan ini, hanya satu Laskar Lukman Sakarias yang memiliki latar belakang kepamong pradan atau pemerintah. Dan selama ini bisa berjalan, ada baiknya juga, orang tidak boleh betul sama sekali tidak baik. Tetapi itu tadi, karena tidak dilatar belakangi oleh hal yang berkaitan dengan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan belum bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bersama bahwa kalau di bidang pemerintahan itu eselonnya untuk di tingkat provinsi, ya, itu sampai dengan eselon 2. Pak Saka dan saya sudah berulang kali menemani bupati ke bupati dan sebagainya, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Maka pertama yang kita ingin lakukan dalam misi kami ke depan adalah memperbaiki birokrat ini. Kita harus membuat reformasi birokrasi. Boleh orang punya doi, orang punya proyek, orang punya program, tapi kalau orang yang memegangnya itu keliru, maka hancur. Betul kan? Tiga orang tolia itu, betul. Inilah yang menyebabkan mengapa saya saya datang kembali ke Larantuka. 2017 saya sudah datang, tetapi kata orang kan sana sini masih ada lihat doi warna biru, warna merah. Setelah kejadian sudah berjalan semua, tahu teh, salah pilih. Orang semua harus jadi pemilih cerdas. Ini penting. Pemilih rasional, pemilih yang harus melihat rekam jejak riwayat hidupnya. Harus melihat di situ pendidikannya, organisasinya, pengalamannya, keterampilannya. Dan dia itu membuat di mana saja dia berada itu buat baik atau buat rusak. Ini bisa kita cek. Jangan kita tidak cek, yang penting kalau dapat doi ini mau tahu lagi. Ini kan susah. Ini yang membuat nagih tanah tidak maju. Karena hanya doi 50, 100 ribu. Coba kan bagi 5 tahun. Berapa itu? 1.800 hari. 100.000 bagi 1.800 hari. Berarti sekian rupiah jo. Saya yakin mama bapak di daerah Torang sini, di Larantuka dan Belela, harus sadar. Jangan karena doi yang macam demikian kecil, harga diri ketorang
Tidak. Betul kan nih? Kita ingin masa depan anak-anak cucu ketolang makin baik nih. Maka mulai sekarang ini kita harus meletakkan fondasinya, harus meletakkan dasarnya untuk menjadi lebih baik ke depan. Orang jangan jadi pemilik transaksional. Ada doi abang sayang, tidak ada doi abang ditendang, ya kan? Jangan. Saya beritahu dengan semua teman-teman tim dan mama bapak, kalau mau pakai cara doi, asal legal diizinkan. Wih, sahabat mau buat, saya siap. Saya sudah keliling 3 tahun kemana-mana untuk mau membuktikan bahwa Lukman dan Sakarias, kami bukan datang hanya untuk mau mencari sesuatu di sini. Nah, kami berdua sudah cukup untuk diri kami sendiri. Ya? Maka kami mau menyumbangkan pemikiran kami, hal-hal yang baik dari kami sebagai pengalaman yang baik kami lakukan, termasuk di dalamnya ya ada sedikit. Sehingga saya tahu orang mau jadi apa? Politikus yang hanya memberikan gagasan, hanya memberikan pikiran dan lain sebagainya. Politik gagasan harus disertai juga dengan politik hati. Pendekatan hati ini penting. Orang lagi ketolang kan selalu mau melihat kenyataan, ya kan? Maka untuk saya keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mereka menyapa, mereka mau membicarakan kekurangan supaya ya baik-baik, ada sedikit, bukan karena korupsi, bukan karena apa jadi anggota DPR dan sebagainya, tapi dari hati yang tulus sedikit, orang mau memperhatikan orang. Kami mau membuktikan bahwa kami belum jadi apa-apa juga, orang sudah melihat. Apalagi kalau jadi pemimpin sekaligus pelayan. Kita harus rubah ini, penting. Itu tadi, jadi jangan sampai lihat doi. Kalau lihat doi pasti orang buang. Tapi itu sangat tidak manusiawi, tidak bagus. Yang ketiga jadi pemilih yang tradisional. Itu satu daerah, satu suku, satu agama dan sebagainya. Dia pintar ke bodoh orang pilih, itu jangan. Maka saya ingin ke depan untuk Flores Timur ini, pertama ibu kota Larantuka. Saya tidak ingin lagi ibu kota Larantuka itu dari Heras sampai dengan Weri. Tetapi sekeliling Pulau Ile Mandiri, dia menjadi ibu kota dari Kabupaten Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Luar biasa, belum ada kabupaten yang di tengah-tengahnya Ile Mandiri. Sehingga saya guru-guru di tempat lain semua, ada lagi yang namanya orang muka gunung kah, belakang gunung kah, orang semua orang kota. Maksud saya untuk kita meluaskan ini supaya pembangunan, keramaian dan sebagainya terbagi. Saya waktu kemarin ketemu dengan Pak Mekeng dan teman lainnya, Pak Mekeng bilang, beliau tahu orang yang memberikan perhatian di semua daerah, jalan, jembatan, jut dan sebagainya sudah beri. Dia bilang, Pak Lukman, kalau Pak Lukman jadi, saya siap menyediakan dana untuk stadion. Orang bangga selama ini orang mau jadi ini tuan rumah ETMC, tapi apa yang terjadi di tempat orang. Maka mama bapak, saya bilang syukur, saya bilang Pak Saka sudah rencana multi years, maka Pak Saka dulu yang membantu bupatinya membangun stadion. Ya dari tahun ke tahun cicil jadi. Tapi kalau seorang Pak Mekeng, anggota DPR RI yang sudah puluhan tahun pernah dibanggar badan anggaran, dia tahu Pak Lukman, asal Pak Lukman yang jadi, saya siap, syukur, tidak sudah. Tetapi ingat, tapi stadionnya juga saya akan melihat dulu. Yang so ada harus mata tenoka tidak sesuai dengan letaknya, ya. Orang pikir dulu, kita cari tempat yang rata, yang apa namanya orang Betawi itu apa noka itu kan. Jadi yang strategis, yang tidak lekuk dan sebagainya, supaya jangan doya habis hanya untuk cut and fill, yaitu buat talut, isi tanah semua habis miliaran rupiah. Ini kejahatan. Apalagi zona KPK datang pegang ketoran nanti kalau lanjut. Maka yang macam ini namanya hambalang Flores Timur. Sehingga saya ingin ke depan memadukan pariwisata, yaitu pariwisata religius ditambah pariwisata adat, macam kalau di Luko ya, pariwisata bahari juga pariwisata alam. Ini kita harus buat sehingga orang nanti macam kayak di Bali. Hari ini orang bisa pergi ke
tempat A, ya. Hari besok masih ke sana. Jadi tidak mungkin akan tidak selesai dalam satu hari saja. Maka dia harus beberapa hari. Nah, sama Bapak kalau tolong bikin juga begitu pariwisata. Oh, hari ini sebelum Semana Santa ataupun setelah kita suguhkan. Saya masih ingat Pak Felix almarhum, sapanya yang berkali diheras. Dulu kapal pesiar datang, masuk, diheras, orang datang jemput, orang buat tarian dan lain sebagainya. Luar biasa. Sekarang sudah tidak ada. Tapi kalau kita membuatnya demikian akan menjadi bagus. Pikirkan ini menjadi lapangan kerja. Anak-anak muda bisa menjadi interpreter, ya? Bisa translator, artinya melakukan penerjemahan. Luar biasa. Maka Mama Bapak juga saya ingin di Torupnya kota sekarang daerah-daerah kan berbeda masing-masing. Soalnya air juga kering. Saya ingin harus ada air minum yang cukup untuk kota Larantuka. Kalau maka air kurang dan sebagainya, saya punya gagasan apa? Yaitu ingin beberapa kelurahan-kelurahan yang betul-betul mengalami kesulitan dan yang lain, kita membangun sumur bor. Ini penting dengan bak-bak penampungnya sehingga tidak ada yang mengatakan kami kekurangan air. Ini salah satu. Setoran lagi ini saya lihat, aduh kadang-kadang mengeluh cari air dan sebagainya. Ini sangat sulit. Maka mau Bapak, kalau wajah yang macam demikian ini terjadi, di samping juga saya ingin agar memperluas lapangan kerja untuk anak-anak muda. Saya ingin ke depan adanya namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Itu untuk anak-anak muda dan orang tua tengah umur. Yaitu mereka diberi keterampilan, setelah lulus punya sertifikat, mereka mendapatkan modal. Modal dari pemerintah tetapi bukan hibah. Hibah ini kadang-kadang susah. Habis dia punya usaha, tidak balik. Habis juga begitu. Orang punya anggaran yang terbatas. Kita punya APBD itu sangat terbatas. Kalau tidak salahnya 1,2 lebih ya triliun. Itu. Belum lagi beri hibah-hibah macam demikian dan tidak mendidik. Maka saya ingin nanti ke depan bergulir. Tetapi kelemahan orang di sini itu yaitu apa? Ada dua hal. Yaitu kekurangan pada pengawasan dan pendampingan. Sehingga seringkali gagal, tidak berhasil dan sebagainya. Kan habis beri doi, bubar. Tidak ada pengawasan atau tidak ada pendampingan. Maka ke depan harus ada pendampingan setelah mereka berhasil mulai kembalikan uang pemerintah tersebut. Sehingga bisa bergulir ke angkatan berikutnya. Ini sangat penting. Maka saya bilang dengan di tempat-tempat yang lain ataupun orang sini yang mau ingin juga ke luar negeri, dokumen, paspor dan sebagainya harus kita siapkan di sini. Tidak semua kita ke Maumere, habis doi. Kalau ke Maumere itu kan nginapnya, transportasinya, makannya. Saya ingin lagi, katanya sekarang tidak jalan. Pernah dulu. Tetapi itu harus kita minta mereka nanti, oh giliran. Ini pulau ini 1 bulan berapa yang ingin dapat paspor. Di sana juga dan sebagainya. Saya ingin supaya jangan sampai orang pergi ke luar negeri, pergi di Malaysia dan sebagainya, balik hanya tinggal jenazah. Sampai sekarang terjadi toh. Ini kan menyedihkan. Tapi kalau yang kita buat begini dan diawasi, diatur, dilihat itu di mana mereka bekerja, bagaimana hak mereka dan saya yakin mereka akan kembali tidak dalam bentuk jenazah. Ini juga lapangan kerja. Saya melihat juga mama bapak, lahan-lahan ketoran banyak kosong. Mungkin juga di sini tidak diolah dengan baik. Termasuk saya masuk dari Nobo itu ke bawah, di Tanjung Bunga, di Solo, di Wota. Saya bilang ini sangat menyedihkan. Kita akan atur ke depan, kita inventarisir semua lahan-lahan yang kosong dan sebagainya di bidang pertanian ini ya. Sebab saya ingin ke depan adanya badan usaha milik daerah. Kalau di desa-desa itu, dan ini 3 tahun, saya sudah omong lalu. Tapi ada juga yang baru sekarang bertahu, BUMD juga kami punya. Ya, tapi yang keluar pertama dari Laskar Ribu Ratu. Kita harus berikan kepada anak-anak muda, banyak anak tahun. Saya kemarin lalu waktu misa sembahyang ini hari Sabtu itu hari Sabtu tadi di Kapela Maria itu. Sabtu itu. Saya dengar dan dia juga kenalkan diri. Saya ini tamatan ya S2 dari Trisakti di bidang apa? Kota, ini keraton kota. Luar biasa. Dan saya punya keinginan juga untuk ke depan tata kota yang lebih baik.
Saya beritahu dengan teman-teman saya, kalau saya jadi, maka semua kebersihan harus kita perhatikan. Nah di tanah yang cobain kan, di depan rumah jabatan bupati aja, tumpukan sampah kota. Itu orang punya pasar juga demikian. Sedih. Saya bilang nanti saya akan memberi contoh. Orang ke sana, angkut ini sampah sama-sama buang. Kadang-kadang ini orang masih mau minta itu untuk contoh. Ya. Maka saya akan melakukan itu. Tapi contoh yang baik, jangan contoh yang jelek, yang tidak baik. Itu biasa orang tahu sama-sama. Ikan itu busuk dari mana? Kepala. Dari kepala. Jadi kalau kepala tidak memberi contoh dan sebagainya, susah. Maka kita harus perbaiki, harus menjadi contoh dan lain sebagainya. Maka kembali kepada BUMD itu tadi, saya ingin di dalamnya ada pemasaran. Seringkali kita suruh orang, masyarakat tanam jagung, setelah itu tidak tahu dijual kemana, harga jatuh. Tetapi dengan kerjasama tadi BUMDes dan BUMD, semua hasil bumi ketoran itu orang jual melalui BUMD, hasilnya dibagi bersama. Sehingga sangat penting. Saya dengar dari Pak Diston bilang, Pak ini beras ini kok mahal ya? Orang punya tol. Tapi beras ini 1 kilo berapa? 18.000 kan? 15 bisa saya. Padahalnya dari Surabaya harganya hanya 6.000. Kok bisa sampai dinagih tangan sampai 15 sampai ke atas? Ini karena ada yang monopoli. Betul. Hanya satu tempat yang turun. Saudara, ini harus dirubah, diganti. Tidak boleh ya maksudnya. Peraturan-peraturan yang memang menyusahkan rakyat, kami ke depan saya dapat kata mengubahnya. Supaya jangan sampai harga 15, tapi harus menurun. Setuju kan nih? Ini baik kok. Jadi nanti tolong perbaiki. Semua peraturan-peraturan pemerintah yang selama ini dibiarkan, ya, kita perbaiki. Saya kadang lewat Konga contohnya. Saya tanya itu Mutiara itu berapa pemasukan untuk wilayah, untuk orang punya wilayah? 25 juta Jo. Hanya setahun. Nanti kita akan tindak. Kita akan lihat apa dasarnya. Landasannya apa. Kalau memang merugikan, kita. Ya, saya kembali supaya meningkat.